Mari kita beranjali, kita akan memuliakan Guru Agung kita, Sang Buddha ya. Arahang sama sambuddho bhagawa, Budang Bhagawantang Abiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Satisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Minggu lalu kita masih membahas tentang waktu ya, atau landasan. Minggu lalu kita telah belajar bahwa Abhidhamma membagi cita ke dalam 7 elemen ya. Tapi sebelumnya sekedar mengingatkan saja Watu Sanggaha adalah bagian dari elemen batin yang menunjukkan mata, artinya tidak ada makhluk, tidak ada inti diri ya, tidak ada jiwa ya. Dan fungsi watu dalam cita adalah untuk mengetahui objek ya, perannya sangat menonjol di sana. Baik, Abhidhamma membagi cita ke dalam 7 elemen. Pertama, elemen kesadaran mata, yaitu caku datu. Lalu elemen kesadaran telinga, sota datu. Lalu elemen kesadaran hidung, gana watu. Dan elemen kesadaran lidah ya, jiwa datu. Lalu ada elemen kesadaran tubuh, kaya datu. Dan yang keenam adalah mano datu, yaitu elemen batin yang belum diputuskan ya, kemarin sudah diingatkan. Dan yang ketujuh adalah mano winyana datu atau elemen batin. Nah, semua mano datu dan mano winyana datu munculnya di hadaya watu. Ya, poin lain yang kita pelajari adalah 30 elemen batin yang kemunculannya selalu bersandar pada landasan hati sanubari yaitu hadaya watu adalah yang pertama 3 kesadaran yang memeriksa atau menginvestigasi ya, Santirana 3, lalu 8 resultan besar, Mahawipaka 8, lalu ada 2 kesadaran yang berasosiasi dengan antipati dosa mula cita, 1 jalan sotapati, 1 senyum arahat, dan 15 lingkup materi halus atau rupa wacara cita 15 ya. Tidak ada satupun dari 30 elemen ini yang muncul di alam arupa. Karena alam arupa tidak memiliki hadaya watu, itu ya. Mengapa arupa tidak memiliki hadaya watu? Karena alam arupa tidak memiliki rupa atau materi sama sekali. Dan tanpa rupa, tanpa watu, fisik sama dengan tanpa sandaran bagi elemen batin. Ya. Dan implikasinya adalah hadaya watu adalah alasan mengapa meditasi jana saja tidak cukup untuk mencapai kesucian. Dibutuhkan hadaya watu sebagai sandaran sotapati magga. Nah, pembahasan kita minggu lalu baru sampai di sana. Dan malam ini pasti tidak kalah seru dengan minggu lalu ya Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita menyimak. Dan peraturan tata tertib saya kira tidak perlu diulang ya. Hanya mengingatkan bahwa sesi tanya jawab dilakukan setelah pembabaran dhamma berakhir. Itu aja ya. Yang lainnya saya kira semua sudah paham ya. Baiklah, kita mengundang Romo Ruby untuk segera mengawali kelas kita. Silakan Romo, kami sudah siap. Terima kasih Baik, Romo. ya terima kasih Bu Yasoda, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya semuanya, selamat malam. Supihotu Namo Buddhaya. Senang sekali kita bisa belajar kembali hari ini ya, di tengah kesibukan kita di hari Senin. Walaupun demikian, mudah-mudahan parami kita cukup untuk terus belajar Dhamma. Kita diberikan kesehatan, diberikan usia panjang, sehingga
seluruh proses pembelajaran yang masih panjang ini bisa kita lalui dengan baik. Terus terang, untuk menemukan kalian kita kan nggak gampang ya, sangat sulit. Bahkan cerita Dewa Mara turun ke bumi untuk menghalau Sang Buddha, bayangkan untuk mencapai kesucian, meminta Sang Buddha untuk segera parinibbana itu kan sesuatu yang sangat amat luar biasa perjuangan sama Sang Buddha Gotama. Bahkan di Abhidhamma kalau kita mau belajar Dhamma begitu ya, hambatannya cukup besar karena misalnya tiba-tiba hujan, awan hitam, gelap gitu kan. Dewa Mara bisa dalam bentuk seperti itu. Tapi karena kita sekarang sudah belajarnya di online dengan menggunakan Zoom, mudah-mudahan ini tidak jadi kendala. Paling kendalanya teknis gitu sih ya. Baik, hari ini kita menggenapi terkait dengan pelajaran waktu menurut konsep yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kita menggunakan beberapa kajian buku ya, dan buku itu tentu sangat berarti buat kita, dan kita akan coba bedah dari buku, saya katakan hari ini kita bedah buku sampai buku Hasil Keminda, nanti baru minggu depan kita bedah dari buku Papanjika ya. Baik, saya menggunakan whiteboard. Jadi Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, saya kemarin mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai sotapati, gini loh, kan tingkat kesucian itu kan tahapannya begini. Kalau kita bicara tingkat kesucian, ini kan gitu ya. Ini kan ada fasenya nih. Kalau kita bagi fase gitu ya, ini ada fase nih. Ya. Di fase ini kita harus tahu bahwa yang namanya Sotapati Maga diikuti dengan, saya pakai biru biar pas. Sotapati Maga gitu ya, pasti berubah menjadi pala. Kan begitu. Menjadi pala. Ini kita bicara tingkat kesucian Sotapati. Yang dikatakan sebagai pemenang arus. Ya. Nah, teman-teman untuk bisa mencapai kesucian, ini kan arahat di sini ya. Ketika ini kesucian pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat ya. Anda kan harus mencapai kesucian itu harus mencapai duduk dengan tekun ya. Awalnya mungkin Anda samata bawana dulu karena untuk menguatkan fondasi-fondasi untuk mengungkis skills menguatkan meditasi Anda dengan cara pencapaian jana. Lalu jana itu Anda tinggalkan, Anda lari ke vipassana. Jadi semua pencapaian Sotapati Maga itu diawali dari Mahagata, ya, kesadaran Mahagata dulu. Dan kesadaran Mahagata ini juga diawali dari Maha Kusala Citta. Tahapannya begitu ya. Jadi Anda tuh untuk bisa fase masuk ke dalam ke dalam pencapaian kesucian melalui meditasi. Pada saat Anda duduk meditasi belum mencapai jana sekalipun, kesadaran Anda kan adalah maha kusala. Terus Anda mencapai jana, Anda perlu kesadaran mahagata. Jika Anda sudah mahagata, Anda putuskan di sini, beralih ke vipassana. Gitu kan, ke vipassana. Nah, pada saat penembusan vipassana, Anda harus mencapai ini dulu nih. Karena yang namanya Sotapati Maga ini tidak bisa diraih, kesucian yang lain nggak akan didapatkan begitu. Ketika Anda sudah Sotapati Maga, nanti kita akan belajar, dia akan berubah kepala.
Nah, sementara kita tahu bahwa untuk bisa mencapai Sotapatimaga ini, ya harus Anda punya landasan apa? Landasan telinga. Jadi Anda tidak mungkin bisa mencapai Sotapatimaga kalau tidak punya eh, kondisi kemampuan untuk mendengar. Karena untuk mencapai kesucian Sotapatimaga, menurut kitab suci Abhidhamma dikatakan Anda membutuhkan para parato gosa, ya, pacaya bawi, pacaye bawi, begitu. Yaitu apa itu? Parato gosa pacaya bawi itu Anda, gitu ya, gini loh, Anda harus apa ya muncul, Anda harus punya kondisi untuk mendengar, kondisi untuk mendengar, gitu ya, untuk mendengar suara orang lain, suara orang lain, begitu. Kalau begitu berarti apa? Berarti untuk bisa mencapai sotapati maga, kan Anda berasal dari seorang putu jana kan? Di sini kita ada putu jana bukan nih? Putu jana kan? Betul nggak? Anda kan seorang putu jana di sini. Ketika Anda seorang putu jana, Ya, Anda membutuhkan bimbingan nggak sama seorang guru iya butuh supaya Romo. supaya meditasi Anda, kesalahan mahagata Anda, supaya meditasi Anda bisa merealisasi jalan, supaya meditasi Anda bisa merealisasi jalan, gitu ya. Sekarang sementara kita tahu bahwa untuk bisa mencapai realisasi jalan kan adalah buah. Kalau orang sudah mencapai jana apa kita kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kan adalah buah nibbana kan sebenarnya. Karena tadi kenapa membutuhkan paragato gosa pacayana bawe, karena ingat ya, seorang eh, kita bicara sahabatnya Pertapa Gotama itu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Udaka dia masih seorang putu jana atau tidak? Iya, Iya betul. Masih Romo. seorang putu jana. Iya, walaupun Masih. dia hanya mencapai jana loh, ya. Ya, dia kan sekarang kondisi kan di Mahagata ya. Ya. Tapi karena dia lahir kebutuhan di alam arupa, punya landasan ini nggak? Enggak, kan Nggak arupa ya punya. Romo. Sementara syarat, sementara syarat untuk bisa mencapai sotapati maga butuh apa? Itu Telinga. landasan telinga Romo. Kondisi untuk mendengar Suara suara orang dari lain. orang lain. Dalam hal ini butuh bimbingan lah, butuh teacher lah begitu. Jadi ketika sama Sang Buddha yang memiliki 10 dasa bala punya nggak kemampuan untuk bisa mengajarkan Udakarama Puta dan Arakarama. Tidak. Kalau kemampuan Buddha nggak diragukan, tapi merekanya mungkin nggak bisa nerima ya Romo. Iya, betul. Mereka tidak punya kondisi untuk nerima, gitu ya. Ya, Iya. Itu ya paham ya. Jadi sehingga kita tahu bahwa seorang guru perlu nggak dalam hal ini untuk mengajarkan meditasi buat kita supaya kita bisa merealisasi nibbana. sangat perlu. Perlu ya, sangat perlu. Jadi kalau nanti Anda mencapai jana arupa, jangan sampai Anda lahir di dalam arupa. Takut susah mencapai kesucian karena butuh suara orang lain. Jadi kita cukup di jana berapa? Jana 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Karena kita tahu ya, kemampuan kenapa sih orang mengejar sampai alam arupa, kenapa? Eh, Karena Karena mungkin dia ingin mengejar abinya. Mengejar abinya, karena abinya itu hanya bisa didapat kalau kita menguasai 9 jana jana. atau 8 jana dalam.
Jadi syarat dan kondisi untuk mendengar suara guru, ya, suara guru sebagai petunjuk itu tidak diperoleh pada saat kita lah dalam arupa Brahma, gitu ya. Karena kita tidak mampu, kenapa dalam arupa Brahma atau alam materi tidak, karena tidak ditemukan landasan telinganya. Sementara apa yang terjadi? Sementara apa yang terjadi? Kira-kira teman-teman sekalian. Hmm? Apa yang terjadi? Ya, kita kan masih putu jana kan di sana. Ya, kalau kita seorang putu jana, kita kehilangan kesempatan kayak Uda Karama Putra dan Rara Karama punya dia kehilangan kesempatan nggak untuk mencapai mencapai kesucian. Iya, hilang kesempatannya. Terlalu lama di sana juga ya, Romo. Lama sekali di sana kehilangan kesempatan kan? Iya, hilang pas Ya, sudah. ya, Kehilangan. kita kehilangan kesempatan loh dalam satu momen kehidupan ketika kita lahir desa. Sekarang pertanyaannya kan Buddha dibagi berapa? 4 Buddha kan, ada 3 Buddha, 4 Buddha ya. Ada Buddha sama Sambuddha, apalagi? Paceka Buddha, Paceka Buddha. Paceka Buddha, Sawaka Buddha. Paceka Buddha. Sawaka Buddha. Ya, untuk 2 ini, kan dia kesuciannya kan nggak langsung arahat dong. Melalui apa? Sotapati Sotapati. Magga, gitu kan? Kepala, ya. Sekarang pertanyaan saya, untuk sama Sambuddha dan Paceka Buddha, bisa nggak dia mencapai pencerahan tanpa harus mendengar dari suara orang lain atau petunjuk guru lain? Nggak bisa juga. Iya, karena kan Makanya proses ya, Romo. karena seorang sama Sambuddha membutuhkan lahir dalam apa? Manusia. Ya, Iya, betul. jadi nggak bisa kita nemuin tuh Buddha di alam lain ya. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai Arya dalam satu momen kehidupan, baik itu Buddha dan Paceka Buddha yang bisa mencapai pencerahan tanpa harus mendengarkan suara orang lain, tapi yang jelas atau petunjuk guru ya, tapi yang jelas Buddha dan Paceka Buddha tidak akan muncul di alam non materi. Ya, dia tidak sama Sambuddha dan Paceka Buddha itu tidak apa bisa saja tidak mendengarkan suara orang lain karena apa ya? Tapi dari semua Buddha yang kita dapatkan, kita menjelang Waisak nih ya, disadarkan oleh siapa itu? Buddha Gotama itu, Pertapa Gotama disadarkan oleh siapa? penari ronggeng. Iya, yang nyanyi itu ya. Ya. Jadi sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa sama Sambuddha dan Paceka Buddha, dia mampu tanpa mendengar suara dari orang lain, maka dari itu, tapi tidak mungkin dia lahir di alam arupa bumi. Sayang dong ya kalau Sang Buddha lahir dalam arupa bumi, pencapaian Paceka Buddha dan sama Sambudanya sia-sia ya, nggak dapat mengajar kepada orang lain, makhluk lain ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau senyuman khas itu pada senyuman itu bisa nggak muncul di alam non materi atau alam arupa? Gimana lihatnya ya, Romo? Iya. Nah, salah satu syarat untuk tersenyum harus ada apa? Wajah Harus ya. punya wajah, Romo. Kayak punya tubuh. Ya. Kayak Apabila tubuh tidak ada, tersenyum mungkin nggak? Gimana ya senyumnya? Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang makanya saya sering mengatakan begini. Kenapa di masa orang-orang di Jambudipa pada saat itu orang orang punya kesaktian? Karena kesaktian itu hanya bisa diraih kalau kalau orang punya alam arupa. Anda bayangkan kan kalau Anda bisa bisa ada di Sungai Gangga puluhan tahun nggak bangun dari situ, Anda sudah menghancurkan apa? Menghancurkan materi kan, rupa kan, betul nggak? Sehingga rupa ini bukan lagi hambatan gitu loh. Nah karena rupa bukan lagi hambatan, apa yang terjadi? Orang bisa kayak sekarang kita bicara Pertapa Gotama itu kan ditemukannya bukan lagi.
waktu mau meninggalkan karena kenapa? Karena tubuhnya tinggal berapa? Kurus sekali. Masih ingat nggak patung-patung Buddha Pertapa Gotama yang kurus sekali itu, yang cuman kelihatan tulang. Itu nggak teman-teman? Sekarang pertanyaan saya, kalau Pertapa Gotama tidak mampu mencapai jana arupa, mampu nggak melakukan itu? Sulit, Romo. Sepertinya tidak ya. Tidak mungkin. Sulit ya? Kalau manusia biasa susah ya, Romo ya. Makan Iya. sebutir nasi gitu. Wow, susah sekali. Ya, kecuali dia mungkin tinggal di hutan berantara, tapi juga itu pun juga butuh asupan makanan juga ya. Gitu ya. Oke, saya tambahkan lagi sekali lagi sedikit tentang bukunya Shinken. Jadi teman-teman sekalian begini, kalau kita lihat kan yang mengarang Abhidhamma Sangga kan Acarya Anuruddha kan. Acarya, guru ya. Anuruddha, gitu ya. Acarya Anuruddha. Nah, ini kalau kita bicara Acarya Anuruddha juga, beliau pernah mengatakan begini dalam bukunya ya, semua jenis-jenis kesadaran, gitu ya, jenis-jenis kesadaran kadang gitu ya, muncul dengan kadang muncul dengan begitu, dengan apa? Dengan bersandar pada landasan hati, landasan sanubari boleh ya, hati atau sanubari. Kita belum bicara nih, landasan hati sanubari dikenal sebagai apa? Ada ya waktu. Ada ya waktu, gitu ya. Ada ya waktu. Nah, teman-teman sekalian, beliau juga sering mengatakan dalam kesempatan lain, kadang gitu ya, juga bisa muncul, juga bisa muncul ya, tanpa harus bersandar. Tanpa harus bersandar pada landasan hati, pada hadayawat, gitu ya. Begitu ya. Tadi kita pernah belajar kemarin, masih ingat nggak? Berapa jumlahnya? Jumlah yang bersandar di landasan hadayawatu. 76. 72. Karena yang empatnya kan arupa tanpa landasan ya. Semua kan 70 berapa? 70 berapa? 76. Yang empatnya arupa. Ini yang rawatnya rupa ya. Eh, begitu ya. Tapi nanti kita lihat. Eh, tapi yang pasti bersandar berapa? 30. Hmm? 30 Romo. Yang pasti bersandar berapa? Dari 30. berapa? 30 Romo. Hmm. Ada yang lain? Yang pas, yang selalu bersandar 30 elemen batin ya Romo. 30 elemen. Kemarin. Kemarin. Iya. Kemarin apa? Coba dilihat lagi. Ayo. Yang selalu bersandar pada 30 landasan materi hati ya. Kemarin kita bicaranya begitu ya. Betul nggak teman-teman? Tuh. 30 yang selalu bersandar gitu kan. Ya. Yang tidak selalu bersandar berapa? Tidak, so berarti sisanya Romo. Hmm. 59.
Ingat ya, tidak semua Acharya Naruda pernah mengatakan begini, bahwa semua yang non materi muncul tanpa bersandar pada landasan hati ya. Ini makanya kenapa ada perbedaan dengan Pak Pandit Karudin. Kita lihat begini deh. Kita bicara petanya saja ya. Kita bikin diagram saja ya. Kita bikin diagram. Kita bikin diagram ini pakai gitu ya. Ini adalah landasan mata. Mesti begini. Kurang jauh. Ini. Ini landasan mata. Ini landasan apa? Telinga. Ini landasan apa? Hidung, Hidung. Ini landasan lidah, lidah. Ini landasan tubuh, tubuh. Ini landasan tubuh, landasan hati. Ya, ada waktu. landasan hati harus kita bagi yang landasan hati yang apa namanya yang selalu dan kadang-kadang. Jadi ini yang always sama yang kadang-kadang. Ini saya tulis ya, ini lagi yang kadang-kadang. Jadi kan dibilang begitu ya, kadang-kadang. Terus ini tanpa landasan. Ya, tanpa landasan. Yang ini berarti jumlahnya. Ini kita gambar begini. Baik. Jadi bikin negotiation ya. Ini adalah citanya. Yang ini adalah apa? Landasan apa teman-teman? Landasan Mata. caku, Caku ya. caku Sota. watu. Sota watu. Ganda. Ini apa? Ganda watu. Terus ini apa? Jiwa. Jihwa watu. Jihwa watu. Ini kaya Kayak watu. Ini hadaya watu. Ini hadaya watu ya. Landasan hati ya. Iya. Ya. Iya, Ya. Hadaya watu tapi yang manok satunya. selalu always selalu Wes. ya. Hadaya watu yang Kadang-kadang. kadang-kadang. Yang enggak yang kadang-kadang ya. Ini yang tanpa landasan. Tanpa landasan. Ini adalah jumlah citanya. Ya, jumlah citanya. Ini keterangan. Kalau butuh keterangan ya. Sekarang kita lihat nih, teman-teman. Kita lihat satu-satu ya. Kalau di bukunya Sinkeminda begini. Kesadaran yang berakar pada keserakahan. Berarti loba. Ya. Loba berapa? 8. Loba 8. Ini saya ceritain sini. Loba 8. Loba 8 itu selalu atau kadang muncul di Hadewat. Kadang. Gitu ya. Yang berakar pada dosa 2. Dosa 2 dia munculnya selalu atau kadang. Selalu. Kalau benci kan pasti selalu ya. Ya. Oke, ini jumlahnya sama 8, 2. Terus ada lagi yang namanya apa? Moha. Ilusi. Moha. Kadang-kadang. Moha 2. Dia muncul di mana? Kadang-kadang. Ilusi kadang-kadang ya. Kadang-kadang dia. Enggak selamanya muncul di Hadaya Watu. Jadi rincinya begitu kalau di buku Asin. Caku Nanti kita Winyana. bicara baru nih nanti jadi kita pakai kalau Caku Winyana berarti hijau ya. Nanti kita bicara caku hijau itu muncul.
Caku, Winyana. Ada dua ya. Ya. Muncul di Caku. mana sini kan? Caku. Ya. Ini dua. Lalu ada apa lagi tadi? Sota. Nota. Dua. Muncul di sini ya. Ya. Dua. Lalu ada Ganda. dua ya. Dua. Ya. Muncul di sini. Dua. Jiwa. Ini ada jiwa. Dua. Muncul di sini. Dua. Ini ada kaya. Dua. Muncul di sini. Dua ya. Ya. Sekarang kita lihat lagi. Elemen batin. Ngerti sekarang ya elemen batin apa? Mano, Manodatu. mano, datu. Tiga ya. Tiga. Tiga. Munculnya di mana? Selalu. Selalu ya. Tiga. Tiga. Gitu ya. Terus Investigasi. Sampati Cana. Santirana ya. Santina. Santirana. Santirana. Tiga. Santirana tiga selalu muncul di Adayawatu. Gitu ya. Apalagi setelah Santirana? Mengarahkan. Mano, Mano Winyan. Winyana datu. Mano, Duara, Wajana. Mano, Duara, Wajana. Wajana. Satu. Mano, Duara, Wajana. Satu. Satu ya. Munculnya di mana? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Ini satu. Terus apa lagi? Asidebada kuning. Asik itu pada satu. Sorry ini harus saya hapus. Ini warnanya kuning juga kan ya? Betul nggak teman-teman? Ya, kuning. Kuning ya. Ini apa tadi? Mano dua Wajana. Wajana ya. Satu. Ini di sini udah. Setahu ini udah. Ini ya. Kadang-kadang. Mano Duara Wajana. Ini tadi saya hapus belum? Ini belum dihapus ini gini ya. Ya. Ini belum dihapus. Saya hapus dulu. Gitu ya. Ini satu. Ini kurang, kalau pakai kuning ini kurang jelas ya. Tulisan ya. Kita pakai ini aja. Ini hasil pada. Satu. Senyuman selalu di mana? Kadang-kadang. Senyuman itu kadang-kadang ya. Itu Kadang masuknya di selalu, Romo. sorry. Salah kamar. Selalu. Saya ini betul, saya Betul ya? ngomong selalu ya. Salah ngomong. Terus ini Maha Kusala Cita. Maha Kusala. Ya, ada berapa Maha Kusala? 8. 8 ya. Maha Kusala 8, pertanyaan saya ada di mana? Maha Kusala 8. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kesadaran baik itu kadang-kadang. Ya. Jumlahnya 8. Lalu ada apa? Mawipaka. Mahawipaka. Wipaka masih ya? Wipaka masih kan masuk ya Wipaka ya. Maha Wipaka 8. Maha Wipaka 8. Kalau kita bicara Maha Wipaka 8, pertanyaannya bagaimana? Maha Wipaka 8 itu selalu atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Selalu.
Mahawipaka itu selalu. Kalau yang itu, yang Mahakirya, Mahakirya 8 apa baru? Fungsional. Hmm? Kadang-kadang 8 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mahagata, apa? Kita bilangnya apa? Rupa apa? Kalau yang jana itu kita bilang apa? Mahagata. Kan Mahagata ada 12, rupa Mahagata dan arupa Mahagata ya. Arupa ya. Bagaimana? Yang Mahagata itu kan ada Mahagata, yang rupa Mahagata. Kita bilangnya apa sih? Kita lihat nih. Biar teman-teman Rupa sama. Rupa Carita. Apa? Biar kita sama-samain. Rupa Kelompoknya apa namanya? Carita. Som. Som. Ini nih. Rupa wacara ini rupa wacara cita tuh ya. Ini rupa wacara cita ya. Bilangnya ini harus dihafalin nih ya. Kalau ini kan Akurat. Mahawipaka nih. Ini kan Mahawipaka. Mahakusala. Mahawipaka. Makanya ini jadi kita ini kelompoknya apa namanya? Rupa wacara cita. Rupa wacara cita ada apa aja? Rupa Ada wacara. Ada RKU itu apa? Rupa kusala cita. RV apa? Rupa wipaka cita. Wipaka. Kalau Rupa ini Kirya. rupa kiriya cita. Gitu ya. Rupa Iya. wacara sama arupa wacara. Kelompoknya ya, kita sedang melihat kelompoknya biar teman-teman tahu. Jadi yang ini berarti apa? Kita pakai biru. Apa teman-teman? Rupa apa? Rupa, rupa, ada apa? Kelompok apa namanya? Kalau jana Mahagata, rupa, wacara, cita ya. Wacara. Hmm. Jumlahnya berapa? 15. Jumlahnya berapa teman-teman? 15. 15. Sekarang dia selalu 15. Arupa mungkin nggak muncul. Tidak. Hmm? Rupa mah Iya, enggak iya. kan ngomong. Tidak ada rupa. Iya, kalau kan kita ada ingat jana arupa 1, arupa 3, arupa 4, arupa 1, arupa 3, arupa 2, arupa 4. Masih ingat nggak itu? Para Iya, mata iya. yang non para mata. Masih ingat nggak sih? Iya, iya, Romo. Ingat ya? Ingat ya? Iya. Jadi gini. Saya pakai biru aja deh ya. Arupa, arupa, wacara, Cita. 1. Itu apa? Satu. Kalau wacara 1, apa artinya teman? Jana. Teman-teman. Jana 1. Hmm? Ada nggak itu? Arupa. Pasangan Hmm? Jana non materi itu apa? Yang keberapa? Kesalahan baik jana non materi itu. Jana 1. Hmm? Jana 5. Enggak dong jana. Enggak dong Materi. jana 1. Arupa kan udah non Kan materi, Romo. Dan non materi nggak mungkin landasan muncul nggak? Nggak mungkin kan? enggak. Hmm? Nggak mungkin arupa Nggak mah. mungkin. Terus Kan nggak punya itu teh landasan telinga, Romo. hmm, kalau kita kemarin kan kita bahasnya begitu ya, ya Ya. kesadaran yang kan begini loh. Ini kita lihat begini nih, kita lihat begini. Ya kita lihat gambarnya lagi ya, gambar kita ya. Kita lihat gambar kita. Ini dia. Ini kan arupa berapa nih? Ini kesadaran jana materi non materi kan? Kesadaran baik. Ini arupa ada berempat nih ya. Iya, arupa Iya. wacara Empat. cita. Arupa,
di bukunya gambar kalau kita lihat di tabelnya Asin Keminda nih ya, ini arupa ini yang 4 ini nih, ya arupa ini ya kesalahan baik ya, itu kadang-kadang muncul di landasan karena baik. Ini baik. Kalau yang ini nggak muncul tanpa landasan karena dia buah. Yang ini juga kadang beliau masukin begitu. Ya, buku ini menurut Acarya Naruda. Jadi kita akan fokus sama Acarya Naruda ya. Ini buku Acarya Naruda bilangnya begitu. Jadi untuk yang 4 arupa kusala wipaka cita, arupa wacara cita yang kusala, yang 4 ini selalu bersandarnya di landas adanya waktu kadang-kadang. Yang ini 4 ini arupa wipaka wacara cita yang 4 ini tidak tanpa landasan. Kalau yang ini baru ada landasannya. Tuh, begitu ceritanya ya, dimasukin dia. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa kalau ini dianggapnya perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu kalau menurut beliau itu bisa bersandar di landasan. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang. Kalau yang ini karena dia buah tidak dengan tanpa landasan. Jadi kita masukin aja ya berdasarkan bukunya sehingga ada perbedaan nantinya. Ada perbedaan dari perkataan yang pertama kita lihat bahwa semua 30 selalu bersandar di Hadayawatu. Jadi sekarang dari 30 itu nanti jadi berubah jadi 33 kita lihat ya. Jadi ini arupa kusala. Hapusnya gini. Arupa kusala. Berapa jumlahnya? 4 ya. Itu nggak teman-teman? Dia kadang-kadang bersandar di Hadayawatu. Jumlahnya 4. Kalau yang ini, yang hijau, arupa wipaka 4. Dia tidak bertanpa sandaran. Saya hapus deketin sini. Tanpa sandaran, gitu ya. Yang kuning. Apa yang kuning? Arupa kiriya. 4. Kadang-kadang. Yang muncul di kadang-kadang. 4. Gitu ya. Sama aja berarti Romo, yang nggak bersandarnya cuma wipaka aja kan? Iya, betul. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Arupa, lokutara cita karena tadi bicaranya ada satu yang saya pisahin itu namanya apa? Maga apa? Sotapati maga. Sotapati maga. 1. Sotapati Maga 1. maga. 1. Dia apa yang terjadi kalau Sotapati maga 1? Selalu bersandar di Hadayawatu. Makanya dia butuh apa? Butuh materi. Ya, Butuh materi kan? landasan. Ya, landasan telinga. Kalau yang Lokutara 7, sisanya ya. Kadang-kadang. Lokutara 7 kan ini sisanya ya. Ya. Itu adalah kadang-kadang. 7 ya. Gitu, sekarang kita lihat, kita jumlahin. Ini jumlahnya ada berapa? 2. 2 ini kan? 2. Ini 2 ini nih. Ini 2 ini ya. 2 ya. Ini berapa? 2. Ini berapa? 2. Ini 2. Sekarang kita jumlah nih. Ini berapa? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 8 tambah 8 tambah 15 tambah 1. berapa totalnya? 33.
Tiga. Harusnya gitu ya. Tiga. Ini 8 tambah 2 Ya. tambah Tambah 1 satu. Tambah 8. tambah 8 Tambah tambah 8. 8 Tambah 4. tambah 4 Tambah 4. tambah 4 tambah 1 1. 42. berapa? 42 42. ya. Yang ini 4. oh ini 4 ya, sorry. 4 ya. 4. Ini 4. Jadi teman-teman kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat yang kemarin statementnya di buku di pelajaran kita yang kemarin bahwa 30 elemen batin selalu bersandar di bawah di landasan hati ini. Ya, mana yang nggak ada di sini? Coba. 33 kan? Kemarin 30, selisih di mana? Eh, tunggu. Di Coba lihat catatannya kemarin. Kan ada tuh, kan dikirim ke grup kan sama Coach Session tuh. Sultan kesalahan 3. Di 3. Rosa ada. 15 ada. Senyum. Senyum Santi. Di 3 di mana ya? Di mana? Di Manodatu. Ya, Manodatu. ketemu di sini. Bedanya eh, bedanya Manodatu. kan mereka cuma 30 kan kemarin kan? Iya, Ya, cuma 30. iya. Jadi yang nggak dimasukin oleh kalau menurut apa namanya menurut Acar. Asin Acan Acarya Nuruda ini Manodatu. Ya, tidak Manobatu masuk. masuk, tidak dimasukkan kalau di bukunya, sekarang dimasukkan. Jadi perbedaannya di situ ya. 33 ini kan ini dimasukkan nih. Kalau kemarin kan cuma 30 kan yang selalu bersandar di Hadayawatu. Kenapa di sini Ya, 33? Ketahuan ya. ya, ya. 33 karena Manodatu. Hadayawatu sama apa Manodatu tidak dimasukkan. Begitu ya. Kenapa tidak dimasukkan kemarin? Kira-kira kenapa? Ya, karena ini dua versi yang berbeda. Saya katakan tadi versinya beda kan. Kalau menurut Acarya Nuruda, Manodatu dimasukkan ke dalam Hadayawatu yang selalu gitu ya. Sampai sini paham nggak nih teman-teman? Kita bicara yang kemarin nih. Bicara yang Paham. kemarin. Kemarin masih ingat coba? Saya lihat di grup nih. Masih ingat nggak? Masih punya nggak datanya di grup? Coach Chen masih masih ada nggak datanya di grup? Coba dilihat. Ada Romo. Ada ya? Ada ya? Ya, ada. Aman ya? Itu ya. Bedanya di mana sini ya? Bedanya di Manodatu 3 ya. Manodatu. Kalau kemarin kan disebutkan elemen batin yang belum diputuskan gitu ya, Romo. Alasannya Kalau itu ini mungkin. Bukan elemen kemarin kemarin kan masih ingat nggak? 30 elemen batin di selalu bawah bersandar. selalu muncul bersandar pada Hadayawatu, selalu muncul. Oh, Jadi Ya, selalu oke. selalu muncul di Hadayawatu gitu ya. Nah, gitu loh, selalu muncul dari Hadayawatu. Tapi kalau menurut nah sekarang itu kan itu yang di bukunya Asin Keminda. Tapi dalam kesempatan lain penjelasan di Acarya Anuruddha itu kadang dia bisa muncul di landasan batin, kadang tidak muncul di landasan. Nah, yang tidak muncul, yang kadang-kadang ini nih, yang kadang-kadang ini ada 42. Kemarin disebutkan nggak 42? Enggak ya? enggak, Hmm. 42 enggak Iya, belum. jadi kita sekarang tahu nih. Ya, kita sekarang tahu. Sekarang kalau kita jumlahin nih, berapa jumlahnya? Berapa? 89. Ya, Eh, gitu ya. Coba, ya. betul nggak? 8 iya betul 89. Iyalah, harus
harus 80, harus 9. 8921. Iya, Ya. betul, betul. Kalau salah ya berarti salah masuk. Iya, gitu ya. Ya, oke. Jadi jadi sekali lagi kalau jadi sekarang kalau menurut Acan Naruda begini, 42 kesadaran ini 42 kesadaran ini ya, gitu ya. Apa ya dikatakannya begini. Kadang gitu ya, dia begini. 42 kesadaran 42 dhamma ini ya kan adalah elemennya batin kan. Ini kan elemennya batin sebenarnya ini. Ya dong ini Iya. elemen batin ya, tapi 42 ini nih ya ketika dia muncul ketika dia muncul di landasan hati di Hadayawatu, kalau dia pasti landasan Hadayawatu gitu ya, kata beliau pasti apa ya, pasti bertepatan dengan lima apa ya, di kehidupan dengan lima konstituen. Lima konstituen itu pasti di lima pancakanda gitulah begitu ya. 42 ini kalau dia muncul selalu di Hadayawatu, kalau dia selalu di Hadayawatu misalnya, kalau dia kadang muncul kadang enggak, kalau dia bisa muncul bisa bisa di landasan yang ada lima panca indera, tapi kalau enggak dia kadang-kadang, itulah kalimatnya begitu. Kenapa dia bisa muncul di kadang-kadang? Karena biasanya dia bisa muncul di empat, tuh dia bisa muncul di alam arupa enggak? Nih tuh satu, dua, betul enggak? Ya, kalau ini kenapa disebut kadang-kadang? Karena kalau yang 42 ini dia kadang-kadang karena dia bisa muncul di alam arupa gitu menurut Acarya Anaruda ya, karena dia bisa muncul di alam arupa, jadi segala contohnya 42. Sekarang kenapa ini tanpa muncul bersandar di Hadayawatu, pertanyaannya gitu. Dia fungsi sebagai apa nih kenapa ini tanpa landasan Hadaya, tanpa landasan, kenapa? Karena sama sekali nggak punya materi kan, Robo? Karena betul, kenapa dia tidak punya materi, karena fungsi dia sebagai apa, penyambung penyambung kelahiran kembali. Karena dia menjadi fungsinya kemerdekaan kembali, maka tidak ada alam lain kan. Jadi sehingga dia tidak ditemukan landasan apapun. Karena alamnya kan alam arupa, nggak ada landas, ya nggak ada landasan. Jadi teman-teman kita tahu bahwa karena ini dia lahirnya tempat kelahiran kembali dalam arupa, maka ketika dia muncul Pati Sandi, penyambung kelahiran kembali dan ke Marana, dia tidak ada di alam lain, tapi hanya di alam arupa saja, dan itu tidak ada landasan, maka dia sama sekali tidak akan pernah bersandar pada landasan apapun. Jadi dia nggak ada materinya ketika lahir sebagai penyambung kembali, kan nggak ada tempat landasannya gitu. Menurut Acarya Anuruddha seperti itu. Jadi yang dikomentari adalah yang 42, yang 33 sama yang 4. Ini yang menjadi perbedaan ya. Begitu. Sementara kalau yang di buku Asin kemarin kan kita bicara cuma yang ini aja kan, 30 aja ya. 30 tapi minus apa? Minus mano datu ya. Minus mano datu. Berarti yang buku Asin Keminda sudah hampir selesai nih. Ya coba kita review lagi. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara pokoknya begini, Acarya Naruda itu merangkum gitu ya. Dia tadi kan merangkum semua landasan waktu nih, Acarya Guru, Acarya Anuruddhani ini merangkum yang dia rangkum ya terkait dengan waktu, eh, beliau ini merinci gitu ya, merinci
merinci di setiap kesadaran, tadi kayak tadi itu ya, di setiap kesadaran, setiap kita dan landasannya masing-masing. Masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Sehingga kalau kayak gitu kita bicara sekarang gini. Kita bagi alam sama wacara. Berarti kita bagi dua. Kita bagi cita ya. Cita nih, cita. Dibagi tiga ya. Ya, Betul nggak? arupa. Ada alam indriawi sama wacara. Gitu ya. Ada alam apa lagi? Alam mahagata. Ya, alam mahagata gitu ya. Alam Oh, mahagata. Tapi dia Lokutara. dibagi lagi rupa Arupa. sama. Ini ada alam lokutara. Ini lokutara. Gitu ya. Ya teman-teman. Nah, jadi beliau mengatakan begini, kalau untuk yang di alam kama wacara ada berapa elemen kemarin masih ingat nggak? 7 elemen, masih ingat nggak? 7 elemen yang bersandar pada 6 landasan. Ya, Masih ingat nggak? ya Romo. Masih ingat? Caku datu, sota datu, itu ya Romo. Yang 5 panca indera itu. Iya. Ditambah mano datu dan mano winyana datu. 6, sorry, telepon berdering. Landasan. Kok landasan? Yang bersandar. Yang bersandar. Kurang N. Bersandar. Di 6 landasan. 6 landasan itu apa? Masih ingat nggak? Caku, caku datu, sota datu, hidung ganda datu, jihwa datu, kaya datu, mano winyana datu. Ya, masih ingat itu ya? Betul nggak teman-teman? Masih ingat nggak itu ya? Nah, kemarin ada gambarnya nggak sih? Dibuat Masih tabel, ingat? Romo. Saya bikin tabel kan? Ya, bikin tabel. Ya, ada landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan tubuh, elemen batin, dan manodatu dan manowinyana datu. Itu 7 elemennya. Ya, Ingat nggak nih? tuh. 7 elemen itu apa? Ini apa nih? Caku, sota, yang itu kan Romo. Ya, elemen kecerdasan mata, elemen kecerdasan telinga, hidung, lidah, tubuh. Lalu ada apa? Manodatu dan manowinyana datu gitu ya. Ya, betul. Ya, 6 landasannya apa? Landasannya itu caku watu, sota watu, Ya, mana terus watu, terus jihwa watu, kaya watu. Nah, udah sampai 5 aja Romo ya, landasannya. dan Sama tanpa landasan. tanda. Ya, tanpa Betul. landasan. Sama hadaya watu kan? Ingat dong. Ya, ya, ya. Satu Satu di hadai situ. watu. Dan tanpa landasan ya. Ya. Oke, jelas beres ya. Sekarang kita bicara yang ini. Yang alam materi harus, kan kalau kita bicara alam materi kan ada rupa, ada ini kan, ada berapa elemen? Ada elemen mata, elemen telinga, elemen hidung, telinga, hidung, batin gitu ya. Bersandar pada berapa landasan dia? 4 elemen itu mata, Mata, telinga, telinga, terus mano datunya sama mano winyana datu pada hadaya gini ya. waktu. Gini ya. Jadi Ini gini ya. empat ya, Ini empat, ada empat aja pada 4 tiga ya. ya. Ini caku. Masih ingat nggak nih? Kalau bahkan dulu kan kemarin batin, kan batin itu kan dewa alam Brahma itu kan hanya nggak punya, dari pasada rupa 5 hanya punya 2 saja, apa? Caku Caku sama sama sota. sota. Telinga. Terus ya sama sota yang ingat nggak? Hmm. Yang saya ceritakan itu. Terus sama apa? Sama
Hadayawati ya, Mano Datu ya. Datu sama apa? Mano Winyana Datu. Ya, sama Mano, Winyana, Datu, gitu ya. Nah, dia landasannya, kalau gitu landasan apa nih? Ini landasan apa? Mata, Mata. Ini landasan apa? telinga, Tengah. Yang ini dua, landasan apa? Batin. Hadayawatu, Waktu. Jadi ada berapa landasan ya? 3. Landasan Ya. landasan cuma 3 ya, gitu ya. Landasan cuma 3. Oke, terus yang arupa, yang arupa gimana? Tidak ada. Tanpa Tanpa landasan. Ada yang tanpa pakai landasan. landasan. Ya. Gimana? Tanpa 4. Tanpa ada Hadayawatu. tanpa ini tanpa Yang ada wipaka tanpa landasan, yang lainnya alasan, nggak ada Yo, tanpa tanpa yang landasan. Tidak arupa, punya hadaya wipaka. waktu. yang tadi saya bilang tadi, arupa itu ada elemen kesadaran batin yang tidak bersandar pada apapun. Betul, ada elemen batinnya nggak di situ? Ada. Ada kan, ya kan, arupa kan batin, Iya. ya kan? Ya, iya dong, elemen batin ada dong. Mm-mm. Ada elemen batin. Iya, betul nggak? Betul. Betul nggak teman-teman? Iya, betul. Hmm. Iya, betul ada. Paham nggak? Jadi alam arupa itu ada elemen batin nggak? Ya. Ada. Ada dong. Elemen apa? Kesadaran batin. Apa jadinya? Elemen Ya, winyana, mano winyana, Datu, Datu. mano winyana, Datu. datu. Tapi dia bersandarnya pada apa? Hadayawatu. Tidak pada siapa? Kan nggak ada sama sekali nih. Landasan nggak ada. Tanpa Tanpa landasan. landasan. Iya. Nah, gitu ya. Tanpa Tanpa landasan. Gitu kan? Nah, jadi sekarang kita bicarakan ini kan ada manaunya itu tanpa landasan ya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kita bicara hadaya watu, ini kalau ini kan sudah ketahuan nih ya. Ini kan satu ini yang 7 kan, Sotapati. masih ingat nggak? Ya, Hmm, yang ya. satu pasti selalu bersandar di hadaya watu ya. Ya selalu ya. Sotapati maga. Ya. Ya. Satu ini apa, teman-teman? Kadang-kadang Ya, gitu ya. Ini selalu ya. Kalau yang ini yang 7 kadang-kadang ada yang kadang-kadang. waktu. Kadang-kadang. Ini kalau hadaya watu berarti selalu ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita tadi belajar bahwa kalau kita sekarang tadi belajar dari diagram tadi kan, maka kita sedang belajar bahwa dari semua rincian ini nih, rincian Kamawacara, Mahagata, dan Lokutara, ini kan gampang kan? Berarti ini berarti yang tinggal ini dong, tinggal yang Mahagata kan, betul nggak? Ya dong, Mahagata itu berarti ada apa dapat teman-teman? Berarti dia 42, 43, 43 selalu bersandar di landasan. Gini, 43, ini ditambah lagi nih, detail lagi nih ya. 43 selalu, nih yang ini nih, 43 selalu bersandar pada hadaya watu. Yang 42
baru kadang-kadang. Salah dong. Kok 43 sekarang pertanyaannya? 33. Yang 33, Romo. 33. 33 tambah 42. salah. Ini kan 33 nih. Iya. Ya, 33. Saya tanya ya, kan masih ada landasan mata dia punya nggak? Punya. Punya. Ikut dong ke sini dong. Ya, 10 ya, 10 Nah, berarti. ini Loh, tuh ya. tambah 10 gitu loh, paham nggak maksud saya? Oh, Ya, iya, ya. iya, iya, Ya, ya, Romo, paham. Ya, jadi walaupun dia landasan Mahagata, dewa dewa bukan tidak punya tubuh, dia punya tubuh nih, dia punya tubuh tapi apa yang terjadi? Waktunya nggak berfungsi aja kan, jadi sehingga akhirnya nggak kelihatan gitu dia apakah laki-laki atau perempuan kan begitu kan pernah ngomong kan ya. Dia Iya. pokoknya kan dari Dewa kan dia sota sama Caku sama sotanya kan dia Coka sama satunya kan dia ada muncul kan waktunya karena kan bisa mendengar suara dari alam-alam rendah. Kalau sekarang dia nggak punya telinga, nggak punya lidah, nggak punya tubuh, nggak punya hidung, berarti dia manusia cacat nggak? Dewa rendah bukan? Iya. Iya, jadi artinya dia tetap punya nih. Bedain ya, Hmm. bedain ya. Tidak punya bukan berarti dia cacat ya. Paham nggak maksudnya? Hmm. Dia cuman apa Ya, sensitivitasnya ya, iya, sensitivitasnya. sensitivitasnya nggak muncul gitu. Maksudnya paham ya? Sensitivitasnya dia tidak muncul. Padahal dia ada nggak? Ada gitu ya, teman-teman. Jadi ini sekarang saya kasih lagi tahu. Jadi berapa nih? 43 43 selalu bersandar di, tadi kan 30 nih lewat. kita dapatnya. Ya, kita dapatnya berapa? 33 ya? 33 tambah Ya. 10. Ya, kita dapatnya kan 33 kan? 33 tambah 10. Ya, kita dapatnya kan 33 awalnya kan? Jadi 43 kan? Yang 10-nya dari mana? Dua dari Dari mata, dua dari dua dan hidung, dua dari telinga, dua dari lidah, dan dua dari tubuh. Ya, jadi ketemunya berapa nih? 43. 43. 3. Kalau yang 42 kan udah beres kan tadi kan? Betul nggak? Ya, tuh, Yang Romo. ini yang 42 kan udah beres kan? Ya, udah beres kan 42 kan? Sama ya? Iya. Iya. Ya. Terus yang 4 yang tanpa apa? Tanpa landasan. Tanpa landas. Ini kadang-kadang ada ya waduk. Tuh. Itu ya, kesimpulannya begitu ya teman-teman ya. Itu kesimpulannya. Itu kalau dalam buku kita belum baca bukunya Pak Panjika ya, baru minggu depan. Dengan belajar seperti itu maka waktu di bukunya Asin Keminda selesai. Begitu. Jadi saya sudah jelaskan berarti tugas saya untuk mengajar waktu di bukunya Asin Keminda selesai. Tinggal nanti waktu di dalam bukunya Pak Panjika minggu depan. Lagi. Romo mau tanya boleh? Boleh. Romo kenapa di eh, yang apa Loba Mudacita sama sama Moha Mudacita itu mas kadang-kadang ya? Kenapa ya? Kenapa dosa dosa masuk selalu tapi yang dua ini kadang-kadang ya? Yang ini ya. Ya, yang Bentar, saya lihat. Ya, ya, ini yang ini. ya yang dua itu. Yang dua ya. Loba. Nah, Sekarang teman-teman sekalian, kenapa ada dosa itu apa namanya? Masih ingat nggak cerita kita belajar di bab 1 leng. bahwa eh, yang namanya patiga kebencian itu diibaratkan seperti apa? Eh, Masih ingat nggak? kalau loba itu daging nempel. Nah, lupa. Dia kalau yang namanya kalau daging kan lengket, kalau loba. Iya, Kalau 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 loba. kalau dosa itu dia membenci tapi dia lekati seperti seekor ular menangkap mangsanya. Betul nggak ular piton? Ular piton itu eh, kalau orang dia mau makan, bagaimana caranya? Dia Dia lilit dulu kan, Dilit, Iya. dilit ya.
semakin Anda bergerak, semakin dia benci, semakin dia kenceng nggak? Iya. Makin kencang. Tapi semakin digenggam nggak? Makin. Iya, jadi maksudnya tuh karena ibarat itu maka yang namanya dosa itu selalu pasti berada di landasan hadayawatu. Tapi kalau kita bicara keserakahan, bicara delusi gitu ya, nggak selamanya dia ada di hadayawatu. Kenapa nggak selamanya? Karena tadi ibaratnya tadi kan, yang namanya loba itu apa sih? Lengket, ya, lengket kan? Kalau kita Ya, bicara betul. lengket, batas ukuran lengketnya kan nggak jelas ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau dia memang benar-benar lengket benar, melekat benar, baru bisa muncul di hadayawatu begitu. Oke, tapi dia kadang-kadang, kadang dia kalau melengketnya sedikit, kadang nggak muncul di hadayawatu. Jadi seperti itu, dilekatinya itu yang namanya pemelekatan itu kan, Anda kan baru melekati, misalnya Anda mau makan apa namanya, mau makan sesuatu ya misalnya ya, itu kan kalau Anda kepengen kan baru dia muncul kan, baru dia baru bisa muncul di hadayawatu. Tapi kalau kita bicara kebencian, bicara jujur dah, kita ini namanya bicara kebencian selalu kita bawa kemana-mana nggak sih? Ya, betul. Ya, betul nggak sih? Makanya dia selalu muncul di hadayawatu. Tapi kalau misalnya kita kepengen sesuatu, tapi kalau kita mau benci, misalnya maaf nih, apapun yang namanya benci itu bisa melihat aja benci, mendengar aja benci. Tapi kalau yang namanya kemelekatan kan belum tentu pada saat kita sedang kenyang, misalnya kita sedang melihat makanan yang kita sukai, belum tentu kita mau miliki nggak? Anda Iya, pertama sedang kenyang nih, ya, ya terus Anda melihat makanan yang Anda sukai, belum tentu Anda mau nggak? ya. Hmm. Tapi ini kan Anda melihat seseorang, ya Anda melihat seseorang nih, Anda baru senang-senang sama orang ini nih, sama pacar Anda, sama istri Anda, terus ngelihat orang itu, apa yang terjadi? Langsung benci nggak? Langsung marah, Hah? menolak ya Romo ya, nggak suka Wah, kan. langsung. Betul nggak? Iya. Kalau Anda melekati makanan, Anda Sudah lihat makanan itu ketika kondisi Anda kenyang, belum tentu Anda suka. mau ya. Ya, Belum tentu Anda lekati. Tapi kalau Anda sedang senang-senang ngelihat musuh Anda, langsung benci nggak? Ya, benci, langsung muncul. berubah ya langsung. Berubah. Ya, makanya ibarat itu kan berarti kan kebencian itu seperti seekor ular piton yang menggigit yang mencengkram musuhnya. Pertanyaan saya, ketika Anda benci dilekati nggak itu waktu membunuh, waktu diikat, Iya. dilekati kan, Iya, dipegang nggak? Iya, Pegang. digenggam. seolah-olah Pegang. menyenangkan. Iya, jadi di dalamnya ada menyenangkan ya sebenarnya. Iya, Kalau Anda nggak menyenangkan kan nggak mungkin. Kalau Anda benci ada senang sebenarnya. Ya, makanya namanya benci ya Romo, benar-benar ya cinta katanya. benar-benar cinta. Tapi Ya, Anda bukannya benci sama siapa sih? Gimana? Nomo, bukannya dosa itu partnernya dengan moha. Jadi kenapa Oh, moha? sama. Loba juga moha. Loba juga moha kan akar daripada loba moha, akar dari dosa moha. Moha. Sama. Tapi delusi loba nggak sebesar seperti kita delusi di dosa, betul nggak? I see, Makanya I see. begitu kan. Tapi dengan Anda belajar Abhidhamma, kebencian kita mulai berkurang nggak sih? Dulu kita Pasti. benci orang bisa sampai lama ya. Kalau sekarang belajar Abhidhamma, Mau marah dulu bisa langsung lihat ya, Om. dulu Langsung waktu marah spontan. spontan. Sekarang udah belajar Dhamma, ya Direm. spontan. Berubah, Mas. Apa tuh? Ada perubahan, Mas. Ada perubahan hidup, betul nggak sih? Ada. Iya. Ada. Kalau kita belajar Abhidhamma nggak ada perubahan hidup, uang kembali. Bukan setengah mati ya, Om. Iya, ya. Bukan setengah mati. Iya, gitu. Jadi kalau dari buku Asin Kemira sudah selesai, nanti buku Remaken kan kemarin kan nanya tuh tentang bukunya Pak Pandit, baru minggu depan yang kita pelajari.
Karena Ya, versinya berbeda ya. Tapi oke. kalau bicara bicara buku nih ya, kita bicara buku Panjika. Buku Panjika itu detail tapi nggak ada literasinya begitu ya. Tapi kalau buku yang Mulia Yasin Keminda literasinya banyak, hingga akhirnya kita susah merangkainya. Itu aja sih kelemahannya. Kalau nggak Jadi benar-benar kalau di buku Asin menguasai, Kimina itu banyak kan pakai bahasa Indonesia ya Romo ya. Jadi ya kadang-kadang kadang bahasa-bahasa ya, KKBBI ya. iya, jadi kadang agak agak bacanya juga dari agak bingung juga. Iya, kalau makanya kenapa kita selalu menggunakan bahasa Pali supaya nanti terjemahannya kan buku-buku kan berbeda-beda tuh terjemahannya. Jadi kita bicara yang sederhana aja, misalnya kita bicara wipaka gitu ya di buku Papandi kan wipaka itu buah, ya. Tapi dia bilangnya apa? Resultan. Lo kan pusing kan kalau kayak gitu. Ya, Ya, di ketukar-tukar. buku, iya. Terus buku misalnya kita bicara Kirya. Gitu ya. Ya, saya nggak tahu Iya, di buku asli, di buku Kirya itu kan di buku Yasin fungsi, Kimina kan bicara fungsional. fungsional, fungsional. Kalau di buku Pak Pandit apa saya nggak tahu itu, gitu loh, ya kan? Ya, jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia pasti kita akan ada miss di sana ya, karena kita perlu perlu apa ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Pali rasanya Lebih akan langsung masuk. lebih langsung masuk. Dan kita Awal, menggunakan warna-warna. Dan kita menggunakan warna-warna kan tadi kan? betul. Nih Betul. coba tulisan ini kan warna. Kan kita pernah belajar, setuju kan? Kan kita nggak pernah mengikari pewarna ini dong, gitu warna itu betul nggak sih? Lobar Iya, selalu betul. apa? Merah kan? Ya, Merah ya. Ini kan yang namanya itu kan selalu hijau, betul nggak? betul. Iya, yang Manodwara kan udah sebenarnya sebenarnya kalau kita bicara, ini kan Manodwara kan udah Kiri ya. kuning. Kiri, Iya, ini kuning kuning, karena kuning, kuningnya. kuning semua, Ini karena kuning karena semua. karena ini kuning kan kuning karena nggak jelas saya ganti sama ini warna kuning anggapnya ya. Kan selalu sama tuh ya, gitu. Ya ini sebenarnya kan kalau kalau Lokutara Cita 7 kan mestinya dia ada warna biru dan ada warna hijau. Saya pakai biru saja lah, gitu kan? Ya. Ya, baik. Supaya kita itu ya. Teman-teman nanti ini perlu dipelajari lagi ya, karena ketika ini bab 3 ini selesai, Anda akan belajar di bab 4 dan Anda akan menguras energi Anda. Saya akan ajak Anda menguras energi, membedah pikiran kita. Ketika Anda mencapai jana bagaimana, ketika Anda mengangkat objek bagaimana. Wah, ini baru dahsyat, nanti bab 4 baru menarik. Iya, Ini juga menarik, buat ini. Romo. Ini juga menarik, Romo. Luar biasa. Iya. Oke, Ada baik yang ya. mau tanya? Hmm. Kita ke sesi pertanyaan, tapi sebelumnya Bapak Ibu Romo Ramani semua, setuju ya kita mengucapkan terima kasih Maha Anumodana ya kepada Romo Ruby untuk pemaparan Dhamma malam ini. Yuk, Ya. yang mau bertanya boleh langsung ya, boleh raise hand atau boleh nulis di kolom chat, silahkan. Sebenarnya dengan mengulang kayak tadi ya, ibaratnya moha itu daging lengket yang begitu-begitu, terus Ya. dosa katak apa ular yang nangkep katak. Kalau dulu kan nangkep katak Romo. Kalau Iya, sekarang nggak Romonya apa-apa. udah canggih, ularnya udah jadi piton. Iya. Kayak gitu. Jadi memang jadi apa namanya menyegarkan lagi ya ingatan kita. Jadi nggak lupa juga Romo. Dan ini yang Makanya ingat membuatnya jadi saya menarik. pernah mengatakan begini, waktu kita bicara definisi terkait dengan apa itu pasa, apa itu definisi pasa bagaimana, terus manifestasinya bagaimana, kan begitu nggak? Terus Ya, kita bicara fungsinya bagaimana. Saya bilang abaikan saja tentang deskripsi itu, kita ingat itu aja, ingat umpamannya aja kan, ibaratnya ibaratnya ya. aja. Kita ingat ibaratnya kan kita udah kegambar, Betul. ya, Ya. gitu. Baik, Pak Rahmat mau nanya, boleh udah siap-siap nih kelihatannya. Boleh siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit lah ya, 8 menit lumayan. Romo, sekali Ya, lagi saya mau Romo. Silakan, tanya, Romo. silakan, Hmm. silakan. Oh, ini Ya, mungkin pertanyaan saya mungkin agak sedikit dari yang kita bicarakan. Iya, Misalnya Ramakian. kita kita dalam kondisi sedang tidur,
misalnya mimpi atau bawangga cita gitu. Kenapa objeknya itu selalu yang masa lalu atau masa yang akan datang ya? Kenapa itu objeknya selalu yang kita tangkap itu ya? Ini nanti kita pelajari nanti kan mungkin di bab 4 tapi nggak apa-apa nih. Ya, apa? Jadi kita pernah belajar, ingat nggak ini Ramaken ya? Sorry. Ya kita tahu kan ada pintu nih, pintu panca indera. Kita pakai warna lain biar terang. Ada pintu yang namanya pintu panca indera kan gitu kan? Pintu panca ini ada pintu batin, mano dwara. Ini pintu panca dwara, puja dwara. Ingat ya kalau kita yang namanya pintu panca dwara itu, karena dia rumusannya begini nih, ada hitam dulu nih. Nanti kita belum bicara. Ya, ini. Nanti ya bawangganya kan 3 nih. Dia bawangganya 3. Dia ada namanya Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Tuh, ingat ya. Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda. Untuk bisa menangkap objek mata, nanti objek mata ada di sini. Ya, ini kan butuh yang namanya ini ada jeda. Lalu ini kan penggalan massa, ingat nggak yang saya pernah ngomong selalu. Ya, nanti di sini ada warna kuning sebagai fungsional, ada warna hijau sebagai wipaka, ada warna kuning sebagai resultan. Lihat, ini belum jadi apa-apa. Selama momen ini nih, selama momen Atita Bawangga Candra Bocah ini kan ini adalah gebetaran masa lalu. Kalau di pada panca indera kan berarti kan panca dwara kan berarti caku, sota, ganha, jiwa, dan kaya ya, tubuh ya. Ini semua momen ini hanya sekali, nggak bisa objek mata bersamaan dengan objek telinga, nggak bisa. Dia satu beres selesai dulu ya. Lihat nih. Kenapa ada cegah? Ini dianggapnya objek masa lalu. Ya, objek masa lalu itu butuh yang namanya Atita Bawangga. Karena ini objeknya sekarang, maka saya butuh pembanding. Ya, untuk bisa mengenali. Saya ingat sekali kacamata saya ini hilang di kampus. Saya tanya-tanya-tanya, mereka nggak ada yang, mungkin nggak sampai informasinya, dan satu hari udah 6 bulan lebih, saya bilang bahwa kacamata saya tertinggal, tapi saya tidak tunjukin, padahal kacamata yang hilang ini yang warna lain ya, gitu. Lalu ada teman saya kalian yang minta kita ngomong, Romo saya nemuin kacamata ini beberapa bulan yang lalu, ini kacamata Romo tidak. Saya sampai harus sebelum saya memutuskan kacamata itu milik saya atau tidak, saya harus mengulang memori saya, mengambil memori saya, masa lalu saya. Nah, memang ini kacamata yang saya pernah punya. Nah, tapi untuk bisa mengetahui bahwa kacamata itu milik saya atau tidak, kan saya harus pakai dulu dong. Karena kan pasti plus kitanya kan berbeda, gitu ya. Nah, setelah saya baru putuskan itu kacamata, setelah saya terima kacamata itu beberapa hari kemudian, lalu saya pakai, dan minusnya cocok. Dan baru karena kebetulan orang ini kebetulan pergi ke Thailand dan baru pulang 2-3 hari kemudian, sebulan dia tanya lagi, Romo ini kacamatanya benar bukan? Saya katakan iya. Bayangkan dengan objeknya saat ini saya membutuhkan Atita Bawangga, Bawangga Cana, Bawangga Paceda kan. Bahkan Atita Bawangganya kan butuh waktu yang banyak kan. Bulatannya nggak hanya satu nih, karena bulatannya bisa, Atita Bawangga itu bisa bulatannya bisa banyak, bisa 5, bisa 3, bisa 7. Semakin bulatannya banyak, maka objeknya semakin kecil gitu ya. Karena saya membutuhkan waktu gitu. Saya belum bisa putuskan di sini nih, di Wotapana, bahwa kacamata itu milik saya. Saya membutuhkan Atita Bawangga yang banyak sekali, karena walaupun ini objeknya saat ini, kacamata ini objek saat ini dikasih sama orang kantor, tapi saya membutuhkan, saya harus gunakan dulu kacamata ini supaya saya benar nggak kacamata ini benar punya saya atau tidak. Sementara bagaimana dengan Manodwara? Manodwara nggak ada Atita Bawangganya dia. Dia langsung ke Bawangga Calana dan Bawangga Paceda. Baru dia ke sini cimpulin, baru nanti ada fungsional yang namanya Manodwara gitu ya.
Lihat nih, karena dia bawangga calana dan bawangga paceda ini nanti minggu setelah kita masuk bab 4. Nanti Anda akan ketemu bahwa namanya objek ini kan harus present moment. Karena harus butuh saat ini. Saya butuh kacamata untuk membandingkan dengan memori saya apakah ini benar atau tidak ya. Jadi ini saya objeknya berarti adalah saat ini. Ya, di present moment di ini. Harus saat ini dan harus dalam jangkauan saya. Walaupun saya sudah dapat kacamata ini di foto melalui WA, saya harus dalam jangkauan saya. Benar nggak di kacamata milik saya? Benar nggak minusnya sesuai dengan itu tidak? Gitu kan. Tapi kalau kita bermimpi ini dia bisa mengambil objeknya kan. Kalau yang namanya mana dua itu kan ada 5. Masih ingat nggak tuh objeknya? Main kita bicara di arah mana? Masih ingat nggak di arah mana? Apa objeknya? Ayo. Cita, apa? Cita sika, terus apa lagi? Rupa ada berapa? Rupa ada berapa? Masih ingat nggak? 28. Pas ada rupa 5 sama berapa? Sukuma Sukuma rupa. 6. Berapa sukuma rupa berapa? 16. 16. Masih ingat ya itu ya? Ya, sama apa lagi nih? Nibbana, panyati, konsep, betul nggak? Ya. Apa lagi? Apa lagi? Nibbana. Gitu kan? Tuh. Kalau objek mata, apa? Cuman arah mana kan? Iya. Apa? Rupa ramana. Sadara mana? Cuman begitu aja. Tapi kalau objek batin banyak nggak tuh? Iya. Bisa cita, bisa cetasika, bisa pas ada rupa 5, sukuma rupa 16, bisa konsep, bisa panyati, bisa nibbana. Dia juga bisa, karena ini akan objeknya banyak ini, dia bisa mengambil objeknya dari atita, pacupana, dan anagata. Ini masa lalu, sekarang, dan akan datang. Gitu ya. Sementara ini hanya pacupana doang kan? Pacupananya objek saat ini saja. Sehingga ketika Anda tidur, kenapa Anda tidurnya? Ya ketika Anda tidur, itu sih jadi yang namanya perbuatan aja namanya manokama. Ketika Anda bermimpi nih, ini mimpi nih, perbuatan Anda jadi manokama. Misalnya Anda bermimpi tentang ngegebukin, mukulin maling misalnya begitu. Perbuatan itu aku salah gitu. Betul nggak? Pada saat dia aku salah, tapi jangan worry, karena perbuatan mimpi yang melalui manokama tidak menghasilkan janaka kama gitu. Nah, kita nanti bicaranya itu. Jadi sekali lagi, siapa sih makhluk yang bisa bermimpi? Kita tahu kemarin kan kita pernah belajar makhluk yang bisa bermimpi, dewa aja masih bisa bermimpi. Nah, kenapa? Oh, Karena iya. mimpi empat. Yang nggak bisa bermimpi kan binatang aja masih bisa bermimpi. Yang tidak bisa bermimpi apa? Anak nggak bisa mimpi. Apanya itu kan neraka nggak bisa ya. Jadi artinya kalau ketika berbicara tentang mimpi yang tadi Romakian sampaikan, nggak hanya dia ngambil objek saat ini dan yang lalu dan akan datang, saat ini juga dia bisa ambil momen. Ya, momen saat ini bisa diambil. Jadi memang seperti itu, nanti kita bicaranya panjang, karena dia tidak ada atita bawangganya. Apa itu atita bawangga? Kita bicaranya nanti setelah bab 4. Itu ya Romakian ya. Jadi kita tidak membutuhkan objek pengait, kalimat saya begitu ya, untuk bisa membuktikan, untuk mengatakan ini benar nggak gitu. Tapi kita bisa menghayalan kan, bisa panyati kan mungkin karena konsep. Kita rata-rata tidur kan karena konsep ya, dan mimpi karena konsep. Konsep yang muncul karena gara-gara dari 4 utusan tadi, 4 utusan mimpi tadi, mungkin Anda kesemsem dan sebagainya kan bisa saja. Karena konsep bayangan ini kan bisa muncul. Jadi kalau dia konsep, dia tidak membutuhkan pembanding. Ya, begitu Kak Ken, Romakian ya. Oke, terima kasih Romo. Jawab ya, Romo Alfian. Ya, terima kasih. Baik, satu pertanyaan di kolom chat Romo dari Romo Hendra. Romo mau nanya, pada Mahakirya Citang yang ada 8, pada ikhtisar landasan kesadaran, kenapa dikatakan tidak pasti ya?
Maha Kirya Citang yang 8. Tunggu ya. Yang mana sini tadi? Yang tabel, nah itu. Maha Kirya Ya, Citang, nah ini 8. Kirya itu apa sih ya? Fungsional. Itu biasanya dilakukan oleh siapa? Buddha sama Rahat Romo. Paceka Buddha juga bisa. Ya. Ya, begitu. Perbuatannya menghasilkan, tidak menghasilkan apa-apa kan? Dia hanya fungsional saja. Jadi seorang biku, seorang arahat, seorang sama Sambuddha, ketika dia membabarkan dhamma atau dia melakukan diskusi dhamma dan sebagainya kan hanya menjalankan fungsinya dan tidak menghasilkan buah. Jika tidak menghasilkan buah kan nggak bersandar di hadaya watu. Kemampuan spiritualnya sama Sang Buddha itu kan nggak selamanya dia mengajarkan, kan dia kan guru kepada para dewa dan manusia begitu ya. Pengajaran dia kan nggak hanya butuh suara, pakai bahasa dia kan bahasanya bisa saja pakai bahasa bahasa tubuh sang bahasa tubuh Bapak. Sang Buddha kan dengan menggunakan mengajar kepada para dewa kan nggak seperti kayak kita sekarang begini kan. Kita pakai bahasa. Ketika kita bicara suta-suta di dalam Juga Nikaya yang terkait dengan Kunta Danta, dengan Ambata Sutta dan sebagainya itu, kalau kita baca suta-suta itu, Sang Buddha harus menunjukkan kepada kaum Brahmana di masa itu bahwa mereka punya pandangan salah tentang Attawada kan. Nah, bagaimana mereka membuktikan tentang paman Attawada? Diajaklah oleh Sang Buddha jalan-jalan kemana? Pikiran dia melihat kehidupan apa? Kehidupan-kehidupan sebelumnya kan. Kalau kamu mengakui bahwa seorang Brahmana itu dulunya ada Brahmana, seperti kasusnya kalau Anda baca tentang Kunta Danta terkait dengan apa Brahmana Kunta Danta itu kan dia sakti sekali kan, dia kumpulkan orang-orang untuk bayar kaul, suruh bayar pakai kambing, pakai sapi, pakai kerbau. Waktu Sang Buddha datang ke desa tersebut, ke kota tersebut, murid-muridnya Kunta Danta bilang, Brahmana, kamu harus ketemu sama Sang Buddha loh, gitu loh. Karena Sang Buddha itu orang yang pakai kesucian, sempurnaan, dan segala macam. Tapi Kunta Danta kan nggak mau ketemu dengan alasan dia si Buddha Gautama itu kan datang dari marga ksatria. Saya kan marga Brahmana. Saya lebih tinggi dari beliau, begitu. Ya, akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk mau dan ketika ketemu dengan Sang Buddha ngajak keliling di kelahiran-kelahiran sebelumnya kan. Nah, ketika dia ngajak keliling kelahiran sebelumnya kan nggak perlu pakai hadaya watu selalu kan, pakai nanda nggak perlu pakai hadaya watu, nggak perlu selalu pakai hadaya watu. Begitu ya, kesaktian itu sehingga Buddha melakukan itu tanpa harus kadang-kadang hanya menggunakan hadaya watu, kadang-kadang tidak menggunakan hadaya watu. Itu contoh seperti itu Ko Hendra ya. Ya, Proses pembacaan damai. Proses pembacaan damanya begitu. Nggak selamanya Sang Buddha kan ceramah gitu ya. Dia dengan kekuatan meditatif bisa mengajar kan. Sayang kita nggak ketemu Buddha sih ya. Begitu kan, enggak paham ya? ya, Romo. Makasih. Ya, ya. Oke, baik ya. Waktu Hmm. juga lah yang memisahkan kita. Malam ini sudah 21.36. Romo Oh. juga udah capek banget ya. Baiklah Oke, terima teman-teman. kasih. Ya, terima kasih Romo. Baiklah Romo Ramani, Bapak Ibu semua, mari kita akhiri kelas kita malam ini. Tapi sebelumnya mari kita berbuat kebajikan sekali lagi, melakukan pelimpahan jasa ya. Malam ini pelimpahan jasa juga akan kita berikan atau persembahkan untuk Shirley ya, putri dari Bulusi yang masih sakit ya. Semoga apa yang kita lakukan bisa meringankan beban deritanya. Baiklah, mari kita beranjali. Kita akan membacakan Patidana. Andamayang Patidanang Karoma Se Punya Sidani Katasa Yananyani Katanime Esanca Bagino Hontu
Satananta pamanaka yepiya gunawanta ca mayang mata pita dayo ita meca biaditawa anye majata werino satatitanti lokasmi rebuma catuyonika ance kacatuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te samiwedayo maya dina na punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesasa sijatang subba sadu sadu sadu. Kita akan mengakhiri dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata namo dhammang namassa supatipanno bhagavato sangඝo sangha Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya, Romo Ramani, Bapak Makasih Ibu. Romo, makasih Kira-kira harganya teman-teman berapa duit ya, Pak? Romo? Sampai jumpa Ya, Senin terima kasih depan. ya. Oke, oke. Maaf, Ya, Pak Romo makasih lagi Romo. sibuk ya. Oke, oke. Ya, Aku makasih makasih. aja ya. Makasih Ya, Romo. ya. Makasih. Terima kasih Oke. Romo. Oke, oke. Oke. Yuk. Makasih Ya, Romo. makasih Bu Ya, Desa. Ya, terima sama-sama kasih Pak Bu Pago, Yasodat. Terima Pak kasih. Rahmat. Makasih, makasih, Ya, makasih. Ya, makasih Romo, makasih Bu Lingling, Ya, makasih Nama budaya teman-teman semua. semua. ya. Ya, sampai Selamat ketemu break minggu ya. depan ya. Makasih Sampai semua. Ya, ketemu Sampai minggu depan. ketemu minggu depan, Senin Ya, depan. Romo. Makasih semua ya. Izin tutup. ya. Makasih. Ya, silahkan kok.